Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah kita bisa. Siswa yang berbahagia, kali ini kita sudah sampai ke buku tema 2, subtema 1, jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat muatan IPS. Tema yang kita pelajari di buku 2 adalah udara bersih bagi kesehatan. Awali saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kita mengetahui bahwa kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragamnya jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya alam. Ini contoh pemanfaatan sumber daya alam. Kita lanjutkan. Pemanfaatan sumber daya alam dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Yang pertama adalah bidang agraris. Yang dimaksud agraris adalah sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam, yang meliputi pertanian dan perkebunan. Biasanya terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Bagaimana cara meningkatkan hasil produksi sektor agraris? Melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Kita kupas satu persatu. Intensifikasi. Intensifikasi pertanian adalah usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada. Intensifikasi pertanian ditempuh dengan program Panca Usaha Tani dan kemudian dilanjutkan dengan program Sabta Usaha Tani. Contoh Panca Usaha Tani ya langkah-langkahnya. Yang kedua adalah ekstensifikasi, yaitu perluasan areal pertanian ke wilayah yang sebelumnya belum dimanfaatkan manusia. Sasarannya adalah ke lahan hutan, padang rumput, lahan gambut, atau bentuk-bentuk lain lahan marginal yang terpinggirkan. Ini contohnya lahan gambut Kalimantan yang paling banyak ya. Selanjutnya adalah diversifikasi pertanian. Apa itu? Yaitu pengalokasian sumber daya pertanian ke beberapa aktivitas lainnya yang menguntungkan secara ekonomi maupun lingkungan. Misalnya penanaman berbagai jenis tanaman dalam satu lahan, memelihara beberapa jenis hewan ternak dalam satu kandang, hingga pemanfaatan lahan untuk tujuan komersial seperti restoran yang menyajikan hasil pertaniannya ya. Yang berikutnya adalah rehabilitasi, yaitu rehabilitasi pertanian adalah kegiatan penanaman kembali pada lahan pertanian yang rusak atau tidak terawat sebelumnya. Misalnya pertanian organik yang banyak dilakukan pada lahan yang luas yang ditumbuhi tanaman liar yang tak terawat. Yang terakhir adalah mekanisasi. Mekanisasi pertanian adalah berbagai tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan, produktivitas tenaga kerja, dan memperkecil ongkos produksi dengan menggunakan alat-alat, mesin, berbagai ilmu teknik, dan juga berbagai macam teknologi baru. Ini contohnya ya, teknologi baru dengan mesin modern. Yang kedua adalah pertanian. Yang kedua adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya, misalnya daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Yang kedua peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Yang terakhir peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Ini contoh gambar peternakan besar, kecil, dan unggas. Kita lanjutkan siswa yang berbahagia.
Yang ketiga adalah perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat, terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payung. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, dan bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikannya adalah lele, nila, mujair, gurame, mas, dan bandeng di air payung. Kemudian yang kedua, perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garang. Selanjutnya adalah yang keberapa? Yang keempat ya, pertambangan. Barang tambang dibedakan menjadi berikut ya. Jadi yang pertama, barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, boksit, dan nikel. Yang ke itu barang tambang mineral non logam, misalnya belerang, gisum, marmer, dan batu gamping. Yang C adalah barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan alam. Ini contoh gambar tambang emas dan batu bara ya. Jika dieksploitasi terus-menerus, ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Oleh karena itu, pemanfaatan barang tambang dilakukan dengan bijak dan memperhatikan kelestariannya. Contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia: Pertamina, Aneka Tambang, Freeport, Chevron Pacific Indonesia, dan lain-lain. Yang kelima adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagangan dan menjual kembali kepada konsumen. Jadi, produksi, distribusi, dan konsumsi nanti yang dibahas itu ya, nanti di subtema 2 nanti kita bahas. Berikutnya yang keenam adalah kehutanan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Yang kedua, hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Yang ketiga, sebagai daerah resapan air hujan. Apa akibat dari penyempitnya kawasan hutan Indonesia? Dapat menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor. Untuk mencegah terjadinya bencana tersebut, maka langkah kita adalah kawasan hutan perlu dihijaukan kembali atau reboisasi. Pembalakan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak. Siswa yang berbahagia, perindustrian sekarang. Perindustrian adalah kegiatan yang mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Jadi usaha industri dapat dibedakan secara perorangan atau kelompok. Dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi: 1. Industri rumah tangga atau home industry. Yang B itu industri sedang. Yang C ketiga industri besar. Contoh industri yang ada di sekitar kita itu apa? Industri makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik, dan lain-lain. Yang terakhir adalah jenis usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Jadi kata kuncinya adalah pemberian layanan. Meliputi pariwisata, perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Contoh usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. 1. Pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, wisma, dan losmen. Yang kedua, usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Yang ketiga, penyediaan jasa pemandu wisata atau guide. Kemudian, penyediaan jasa pariwisata dan transportasi, tour and travel ya biasa. Baik siswa yang berbahagia, alhamdulillah pembelajaran kita selesaikan di sini dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat selalu. Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.